Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat. Pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan kuliah kita, yaitu filsafat dakwah, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manusia sebagai pelaku dakwah. Saudara-saudara sekalian, dakwah tidak akan ada artinya apabila tidak ada manusia. Maka posisi manusia begitu sentral dalam aktivitas dakwah, baik sebagai pelaku maupun sebagai objek, baik sebagai dai maupun sebagai mad'u. Meskipun sangat sulit bagi seorang dai memahami manusia dengan berbagai keunikannya, tetapi bukan berarti seorang dai mengabaikan atau menjauhkan diri dari pemahaman terhadap konsep-konsep manusia. Justru kesuksesan dakwah banyak ditentukan oleh kemampuan dai dalam mengenal diri dan objek dakwahnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep manusia sebagai dai maupun sebagai mad'u menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar bagi umat Islam. Karena mereka ketika terjun dalam aktivitas dakwah itu, maka selalu memperhatikan beberapa aspek terkait dengan manusia. Kalau kita perhatikan dalam ilmu-ilmu sosial bahwa manusia dalam pemahaman filosof atau dalam filsafat Yunani itu kan selalu diartikan homo homini lupus. Homini homini lupus artinya adalah manusia sebagai pemangsa manusia itu sendiri. Maka konsep ini pun juga harus diperhatikan bahwa manusia sebagai dai maupun juga manusia sebagai mad'u ini tentu harus diperhatikan betul. Karena kalau kita rujuk di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, ayat yang sangat populer itu, di sana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila lil khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsara nasi la ya'lamun. Maka hendaklah hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah di atas fitrah Allah dan yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu, dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Manusia selaku dai, manusia juga sebagai mad'u, karena manusia ini sebagai makhluk sosial, maka ada beberapa hal yang dibebankan kepada manusia. Jadi manusia sebagai makhluk sosial ini mempunyai tanggung jawab dengan manusia yang lain. Oleh karena itu, dalam konsep Quran Surat Ar-Rum itu salah satu tugas manusia adalah mengembalikan fitrah. Setelah mengembalikan ke fitrah, bagaimana manusia itu berpegang pada hanif. Kemudian juga manusia mengembalikan agama yang hanif itu. Jadi kalau kita perhatikan secara sungguh-sungguh bahwa memang tugas manusia sangat berat dalam kaitannya dengan dai ini, kaitannya dengan dakwah ini, atau dikaitkan dengan mad'u. Maka sekali lagi berdasarkan Quran surat Ar-Rum ayat 30 itu sekali lagi salah satu tugas utama manusia adalah mengembalikan fitrah. Yang kedua adalah berpegang pada hanif. Dan yang ketiga adalah mengembalikan agama yang hanif itu. Artinya apa? Sejatinya manusia itu sudah memiliki agama sesuai dengan fitrahnya. Itu sejatinya. Maka kemudian seorang dai diberikan tugas untuk berpegang
agar manusia itu berpegang pada agama yang hanif, yaitu disebutkan sebagai milata Ibrahim Hanifah. Ini sebagai sesuatu yang fitrah. Yang ketiga adalah mengembalikan agama yang hanif, yaitu agama tadi disebutkan dengan milata Ibrahim Hanifah di dalam ayat yang lain. Saudara-saudara sekalian, dari konsep inilah yang kemudian mendasari bahwa dakwah sebagai sebuah kebutuhan. Kalau kita mengacu pada kisah Hai Ibnu Yakyan, sebuah karya filsafat yang ditulis oleh Ibnu Tufail, seorang filosof dari Andalusia, bahwa manusia dengan kemampuan akalnya mampu mengenal Tuhan, seperti halnya yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam yang mengamati bintang, bulan, dan matahari, sehingga berkesimpulan bahwa ada Tuhan yang menciptakan benda-benda tersebut. Namun, kemampuan manusia tidak bisa mengungkapkan lebih jauh bagaimana cara manusia harus berterima kasih dan berhubungan lebih dekat dengan Tuhan itu. Dalam kisah Hai Ibnu Yakyan, yaitu ketika digambarkan bahwa ada seorang lahir kemudian dibuang ke hutan, mereka dalam hidupnya bergaul dengan hewan-hewan yang ada di hutan, mereka bisa sadar bahwa sebagai manusia, mereka cara makan, cara hidup sama seperti hutan. Tetapi disitulah manusia bisa mengerti apa-apa yang diajarkan. Oleh karena itu dalam kisah Hai Ibnu Yakyan, pada akhirnya manusia itu membutuhkan petunjuk dari seorang yang mengajarkan kepadanya bagaimana cara berterima kasih berhubungan dengan Tuhan. Hai Ibnu Yakyan pun bertemu dengan Solomon yang telah mendapatkan petunjuk atau wahyu dari Tuhan. Artinya apa? Meskipun manusia dengan akalnya mampu mengenal Tuhan, tetapi manusia membutuhkan wahyu untuk mengonfirmasi pengenalannya itu dan sebagai petunjuk tentang cara berterima kasih dan cara berhubungan dengannya. Demikian pula manusia amat memerlukan seorang utusan Allah, yaitu Rasul, dan yang mendapatkan petunjuk, atau wahyu dari Allah itu. Maka keberadaan seorang Rasul bukanlah kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, keberadaan Rasul merupakan rahmat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Apabila kita perhatikan dalam keterangan hadis pun, Nabi juga selalu menjelaskan ada dua fitrah yang diberikan manusia, yaitu apa yang disebut dengan fitrah makbulah dan fitrah munajalah, yang artinya bahwa Rasulullah telah memberikan kepada kami dua berita. Aku telah mendengar salah satu dari keduanya dan aku menunggu berita yang lain. Maka dari dua hal itulah, maka kalau kita perhatikan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, bahwa fitrah makbulah adalah amanah yang turun dari lubuk hati manusia, sebagaimana disyaratkan tadi di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa idza akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu balla syahidna an taqulu yaumil qiyamati inna kunna an huda ghafilin. Dan ingatlah ketika manusia dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah ini aku Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak akan mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah. Saudara-saudara sekalian, artinya apa? Fitrah makbulah ini adalah sebagaimana diterangkan di dalam ayat ini, bahwa pada dasarnya manusia adalah sudah
melakukan mitsakan ghalidha, perjanjian yang agung dengan Tuhan, bahwa ketika sebelum dilahirkan ke dalam bumi itu mereka ingin berjanji kepada Allah, mereka akan beriman, mereka akan bertakwa, mereka akan menjalankan seluruh perintah-perintah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan fitrah yang makbulah. Maka ini memberikan penjelasan kepada manusia bahwa secara kodrati manusia itu pada saat sudah bertuhan, mereka sudah beriman ketika mereka sebelum dilahirkan ke dalam dunia itu. Maka untuk memperkuat fitrah yang diterima manusia itu, maka manusia memerlukan fitrah manjalah, yaitu Al-Quran, As-Sunnah yang dibawa oleh seorang Rasul, maka menjadi utusan Tuhan. Keberadaan fitrah inilah yang amat penting bagi manusia karena perjalanan hidup manusia itu. Maka manusia sering mengalami berbagai gejolak kejiwaan akibat tuntunan hidup manusia maupun berbagai macam paham atau kepercayaan yang ada di sekitarnya. Maka dengan demikian dakwah bagi manusia merupakan suatu keniscayaan yang bersifat fitrah. Maka nanti inilah yang disebut dengan istilah dakwah sebagai kebutuhan. Jika ada manusia yang belum menemukan fitrah, terutama fitrah munajjalah itu, maka keberadaan dakwah perlu terus-menerus dikembangkan oleh umat Islam agar mereka dapat menemukan fitrah yang tertuang dalam ajaran Al-Quran maupun dalam sunnah. Maka umat Islam perlu menampilkan pesan-pesan Islam sehingga orang belum mengenal Islam dapat tertarik dan mengkaji, pada akhirnya akan mulai Islam. Saudara sekalian, ini satu konsep yang harus kita pahami bersama-sama, baik nanti sebagai seorang dai maupun kita sebagai seorang mad'u. Maka kesadaran inilah menjadi penting dalam sebuah aktivitas dakwah. Maka ketika kita mengatakan manusia sebagai dai itu, pada hakikatnya manusia dalam perspektif Islam itu beramal saleh yang dilandaskan dengan iman. Maka salah satu amal saleh yang dilakukan oleh manusia adalah berdakwah. Tidak mungkin terjadi aktivitas dakwah atau gerakan dakwah di muka bumi ini manakala tidak ada manusia yang melakukannya. Maka manusia menjadi unsur utama dalam dakwah. Bahkan berhasil atau tidaknya sebuah dakwah itu tergantung manusia itu sendiri. Maka pelaku dakwah dalam keilmuan dakwah yang dikenal dengan istilah dai itu, mau tidak mau harus ada orang yang mengambil peran itu. Terus sekalian, apabila kita perhatikan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46 itu saya kira sangat jelas sekali. Bagian dari manusia sebagai pelaku, ya, manusia sebagai pelaku dakwah atau sekaligus manusia sebagai dai, itu sebagaimana dinyatakan di dalam surat Al-Ahzab 45 dan 46 yang bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan illallah bi'idnihi wa sirajan munira. Hei para nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus mereka adalah menjadi cahaya untuk meneranginya. Jadi di situ sangat jelas sekali bahwa ketika Allah berfirman dengan nabinya, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalna syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Hai penabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi dan sekaligus pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, basyira wa nadhira. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah wada'iyah, dan menyerulah kepada Allah dengan izinnya agar mereka mendapatkan penerangan, agar mendapatkan cahaya, sirajan munira. Saya kira ini sangat penting untuk difahami bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan di dalam berdakwah adalah untuk memberikan kabar gembira
memberikan peringatan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk agar mereka mendapatkan cahaya dari Tuhan, akan mendapatkan kebaikan, penerangan, atau penjelasan yang berkaitan dengan agama. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang dai, manusia sebagai dai, maka setiap dai harus memiliki kompetensi. Jadi setiap dai itu harus memiliki kompetensi. Ya, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dai. Salah satu yang harus diperhatikan adalah kompetensi itu adalah yang pertama, seorang dai itu harus minimal memiliki kompetensi yang disebut dengan kompetensi personal. Karena dalam kompetensi personal itu kemampuan memiliki kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki, terutama adalah kemampuan ilmu, kemampuan kekuatan jiwanya, kekuatan ilmunya, ataupun juga pemahamannya. Saya kira ini menyangkut tentang kompetensi yang bersifat personal. Jadi seorang dai harus memiliki beberapa kompetensi. Salah satunya adalah kompetensi personal. Karena dengan kompetensi personal itulah maka akan dakwah itu akan bisa dijalankan. Yang kedua adalah kompetensi sosial. Ya, sama seperti kalau seorang guru sesuai dengan undang-undang guru itu kan harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, atau dengan kompetensi yang lainnya. Tapi bagi seorang dai juga harus memiliki kompetensi personal, pribadinya kuat, kemudian nilai-nilai perjuangannya juga kuat, kemampuan ilmunya, semangatnya, girohnya, dan sebagainya. Itu harus secara personal harus betul-betul dimiliki oleh seorang dai. Yang kedua adalah kompetensi sosial, kemampuan mereka berinteraksi sosial, kemampuan mereka memahami persoalan, kemampuan mereka melihat problem-problemnya di masyarakat, ada reasoningnya, ada hal-hal yang terkait dengan interaksi. Yang ketiga adalah kompetensi substantif. Artinya apa kompetensi substantif itu adalah akar masalahnya. Jadi kalau sesungguhnya kalau kita perhatikan ketika kita bicarakan tentang hakikat dakwah, maka dulu bahwa dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah itu selalu diartikan sebagai basyira wa nadhira, dakwah itu adalah juga taklim tarbiyah, dakwah itu banyak hal yang nama-nama lain itu, maka substansinya adalah sesuai dengan tujuan dakwah adalah islamisasi, yang kedua adalah meningkatkan kapasitas tausiah maupun tarbiyah. Inilah yang saya kira penting untuk dikatakan bahwa seorang dai itu harus memiliki substantif, harus punya kompetensi terkait dengan substantif. Nah, substantif itulah, substansinya adalah bahwa agar apa yang disampaikan, materi-materi yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Itu saya kira penting untuk dimiliki oleh seorang dai. Yang keempat adalah memiliki kompetensi metodologis. Karena persoalan-persoalan yang dihadapi dalam masyarakat, baik itu dai itu sendiri maupun mat'u atau objek dakwah itu, karena masalah-masalah yang muncul itu sangat kompleks, maka perlu memiliki kompetensi yang disebut dengan kompetensi metodologi. Bagaimana cara menyampaikan? Kemudian bagaimana psikologi mereka? Bagaimana karakter mereka? Bagaimana kehidupan mereka? Apa yang dilakukan oleh para mat'u itu seperti apa? Atau objek dakwah itu. Karena objek dakwah itu bermacam-macam, ada stratifikasi sosial yang juga bermacam-macam, maka disinilah dibutuhkan kemampuan metodologi. Apalagi di era yang teknologi ini, maka disitu menjadi penting kaitannya dengan metodologi. Apa yang metode apa yang disampaikan, metode apa yang bisa disampaikan. Ini menjadi satu keharusan, kompetensi. Saudara sekalian, itulah yang beberapa hal yang ketika kita bicara manusia sebagai pelaku dakwah, maka salah satu kemampuan dai baik personalnya, kemudian substantifnya, baik itu metodologinya maupun juga kompetensi sosialnya, saya kira ini satu hal yang harus diperhatikan dan itu menjadi sebuah keharusan. Terus sekalian, demikian sedikit paparan ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami
oleh kawan-kawan semua. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.